Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada hari ini bisa berkumpul untuk dalam rangka rangkaian acara Pilkades di Desa Cikusal. Yang kedua, supaya perkumpulan kita maju ini bukan menjadi perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita sama-sama mengucapkan sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Kepada bapak-bapak yang di depan kita ya, Pak Didin Prihadi sebagai sekretaris kecamatan yang saya hormati, kepada Bapak Supriyadi perwakilan dari Kapolsek, kalau tidak salah Bapak ini Pak Kapolsek ya. Kemudian dari Pak Dan Ramil, maaf saya nggak bisa melihat namanya, Pak Rompi. Kemudian Bapak Nunu sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Desa Cikusal untuk menghadiri acara penetapan calon kepala desa. Berikutnya bapak-bapak, para hadirin, ibu-ibu yang ada di tempat ini, dalam rangka penyampaian visi misi program kerja calon kepala desa sebagai salah satu persyaratan ya, ini harus dibuat dan didukung oleh calon kepala desa. Saya tidak tahu kalau pemilihan yang sebelumnya ini apakah pernah dibuat atau belum ya. Tapi saya melihat sekarang ini ada progres, ada usaha yang bagus ya dari pemerintah dalam rangka membuka gerbang perubahan pendidikan politik kepada warga dari yang mulai paling rendah. Ini mohon maaf ya, saya intermezzo dulu. Di tingkat desa dengan adanya penyampaian visi misi ya. Kemudian melihatnya saya dari mana ada yang baik pemerintah dalam perbaikan pendidikan politik itu kita lihat dari peraturan Bupati nomor 8 tahun 2021 yang diatur ya dari mulai tentang pemilihan kepala desa ya, yang diatur sampai detail banget pelaksanaannya gitu. Yang mulai pembiayaan yang ditanggung APBD, kemudian kekurangannya ke APBD ya, itu udah merupakan niat baik dari pemerintah. Jadi mari kita sama-sama mesti dukung niat baik pemerintah ini dengan inisiatif kita berani mencalonkan kepada para yang muda-muda yang berpendidikan, berpengalaman di bidang pemerintahan ya khususnya dari kalangan birokrat untuk bisa ikut serta membangun desa Cikusal ini. Dan saya sedikit banyak ingin mencontohkan seperti itu. Mudah-mudahan ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada visi dan misi. Dalam sebuah organisasi, baik itu masyarakat maupun perusahaan atau pemerintahan, itu sering kita dengar visi misi itu sering. Hanya sekedar mengingatkan saja. Kalau visi itu adalah gambaran umum atau gambaran ideal mengenai sebuah kondisi di sini, kalau di sini di Desa Cikusal. Kondisi ideal yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat itu seperti apa? Itu yang dimaksud dengan visi. Jadi di sini saya pribadi membawa visi pribadi, maksudnya bersama-sama nanti ya dengan tim, ingin membangun Desa Cikusal menuju masyarakat yang lebih bermartabat. Sekarang sudah bermartabat, saya ingin lebih bermartabat, bersih lahir batin, makmur hidupnya, bertakwa kepada Allah dan bersahabat. Jadi saya lebih menitik beratkan kepada sikap jiwanya ya. Dari 4 itu ada 3 yang lebih ke jiwa. Kemudian misi itu menginginkan lagi, misi itu adalah gambaran umum mengenai
langkah kita bisa mencapai visi yang tadi. Jadi kumaha sih caranya supaya si kesalahan menjadi bermartabat kumaha gitu. Nah, jadi langkah-langkahnya itu saya punya misi yang pertama memaksimalkan kinerja pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Pemerintah desa di sini berarti kan kepala desa dengan para aparat. Jadi jelas itu yang pertama misinya adalah dari pemerintahnya dulu, dari aparatnya dulu. Kemudian yang kedua misinya itu menggerakkan seluruh sumber daya manusia dan seluruh sumber daya alam yang dimiliki. Untuk apa? Untuk penyelesaian masalah-masalah nanti yang kita hadapi. Jadi semua permasalahan yang kita hadapi di desa ini apa? Itu kan kita bisa identifikasi masalahnya apa saja. Dan tentu solusinya itu juga ada di manusia, orang desa sendiri dan sumber daya alamnya juga. Berikutnya program kerja. Nah, program kerja ini hampir mirip dengan misi. Jadi dia langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Cuma langkahnya ini lebih detail lagi, jadi lebih rinci lagi. Saya di sini membagi dua. Langkah-langkah kita itu nanti membagi dua. Yang pertama program kerja di bidang pemerintahan, yang kedua di bidang pembangunan. Di bidang pemerintahan ini lagi-lagi ya, yang urutan pertama saya ke kinerja pemerintah, aparat pemerintah desa yang benar-benar harus bersih. Jadi yang pertama saya kembalikan yang nomor satu dulu, pasti saya ke aparat pemerintah desa yang bersih. Kemudian yang kerjanya maksimal dan setia ya, yang loyal. Jadi nggak main-main jelek. Yang kedua transparansi pengelolaan keuangan. Nah ini contohnya ya, saya lihat ada banner gede itu di luar ya. Itu pembangunan ini anggaran sekian itu salah satu bentuk transparansi. Transparansi itu keterbukaan yang semua orang bisa melihat itu. Seperti itu. Dan controlling yang ketat. Nah ini saya kalau masalah controlling itu internal tahu ya. Tapi saya pastikan kalau saya mau kinerja di kontrol di bidang keuangan ini mesti ketat. Contohnya seperti apa yang ketat itu? Jadi setiap ini masalah teknis sebenarnya ya. Jadi ada evaluasi dalam masalah pengeluaran dana itu nggak saya dewe gitu. Jadi ada orang-orang yang harus mengetahui, jadi bisa saling mengetahui ya. Dan mungkin untuk lebih di-share ke publik ya, itu ada aturannya seperti apa. Yang ketiga, ini unsur BPD ya. Unsur BPD ini penting harus bersinergi sama pemerintah desa sama aparat ya. BPD ini menjalankan fungsi pemerintah desa gitu. Jadi tentu banyak nasihat-nasihat, saran-saran yang harus diberikan oleh semua BPD ke aparat desa. Yang keempat ya di bidang pemerintahan itu saya punya program kerja bidang pelayanan publik mesti benar ya. Sekarang nggak benar nggak juga ya. Artinya sekarang nggak benar mesti lebih benar lagi. Kalau cepat lebih cepat lagi gitu ya. Pelayanan umum yang publik ya, biasa itu paling ya seperti KTP ya, pengurusan berat-berat, ya mesti yang umum dan saudara bapak-bapak udah pada paham. Kemudian yang bidang pembangunan ini ada 4 ya, saya percepat aja. Yang pertama pembangunan sumber daya manusia yang bersih tadi lahir batin dan berakhlak mulia. Jadi sumber daya manusia ini merupakan poin penting ya. Sangat penting sekali. Jadi semua tempat-tempat atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di desa sekitar ini pasti saya perhatikan sekali ya. Termasuk tokoh-tokoh masyarakatnya. Mungkin kalau di sini ada pesantren atau tempat-tempat pendidikan usia ini dan yang lain itu jelas itu yang bersentuhan langsung ya, mesti diperhatikan. Kemudian yang kedua pembangunan fisik atau sarana kegiatan. Ini saya lihat sudah bagus. Balai desa Jawa udah 3 ini
pemanfaatannya aja kali ya. Itu kita mesti atau ada kurang di sana sini ya, kurang dikit-dikit mungkin yang harus disempurnakan. Karena yang paling sulit itu memang memanfaatkan, memaksimalkan ya. Kita bikin satu ini gampang, Pak. Yang susah tuh ngisinya pakai duit gimana gitu. Jadi bangun masjid juga megah, susah memang. Tapi yang lebih susah lagi memakmurkan masjidnya. Masjidnya megah jadi susah gitu. Sholat subuhnya satu baris gitu kan. Nah itu mesti kita pikirkan ya. Kemudian pembangunan fisik ya, dan satu lagi saya ingin menambahkan perbaikan untuk sarana tempat yang mendukung kegiatan ekonomi. Mungkin ini tambahan ya. Jadi di sini kan belum ada. Barangkali biasanya suka ada tempat kegiatan ekonomi berupa ada pasar atau bazar ya. Nah itu di Tegal saya sih belum lihat ya. Tapi sangat bagus kalau kita bisa ciptakan situasi kegiatan ekonomi seperti itu. Mungkin kita bisa bangun ya supaya ada peningkatan masalah ekonomi. Nah, pembangunan yang ketiga itu setelah sumber daya manusia, pembangunan fisik, yang ketiga itu pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan bidang ekonomi ini prioritas kita untuk bantuan hal-hal yang mendukung kegiatan ekonomi juga. Yang tadi saya sudah sampaikan, kegiatan ekonomi apa yang mayoritas. Jadi kalau misalnya di tiga hal ini kegiatannya mata pencahariannya itu petani, nah kita mesti jujur bahwa kita ini petani gitu Pak. Jadi semua anggaran itu persentase terbesarnya ke arah sana yang mendukung ke pertanian, baik itu pengairannya, pupuknya, yang mesti kita mesti subsidi ya, urusan begitu. Urusan itu mesti kita subsidi, masalah pengairan, masalah pupuk. Apalagi juga kami tahu sendiri ya. Saya pernah lihat ke sawah itu tanah keras, tanah beling itu campur-campur gitu, nggak ngerti juga saya itu. Gimana itu wah kasihan ya. Susah memang, tapi kita mesti pikirin bareng-bareng gimana caranya. Nggak bisa bilang nggak bisa ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, pembangunan bidang sosial kemasyarakatan. Ini udah sangat umum ya. Untuk pemerintahan kecil RT RW bareng-bareng itu. Supaya komunikasi dari bawah sampai ke desa itu lebih cepat. Tapi saya ingin menambahkan nanti Karang Taruna akan dapat porsi yang lebih besar. Saya pastikan itu. Anak muda di sini mesti kerja. Mesti ya. Kerja buat apa? Ya kita masih dimaksimalkan. Jadi kalaupun nanti ada anggaran yang jauh lebih besar misalnya kegiatannya, pasti saya akan tuntut untuk bisa berperan lebih aktif di pembangunan ini. Itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ya. Mohon maaf jika ada salah kata, kemudian ada yang tidak berkenan.